Pas gue lihat ke belakang nggak ada orang gitu. Lu lihat ke belakang nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus yang nepak? Yang nepak ya itu dia. Pertanyaannya siapa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang di channel Ghost Amigos yang sudah lama tidak bikin video, tapi sekarang lagi bikin video lagi. Makanya jangan lupa subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Ya, sekarang gua udah sama temen gua, Bang Denny Suryadi. Kalau segala manggil bang sih. Kan tuan ente, Bang. Iya. Iyalah, jauh. Ya kan? Iya sih. Yaudah. Jadi kita nih coba jelasin kenapa kita kayak memperbarui channel gitu kan. Karena channel dulu formasinya terlalu banyak orang, Bang. Jadi kayak ya terlalu rame lah. Sekarang kita datang berdua, ya semoga bisa lebih simple gitu dan lebih jelas video-video yang kita buat, Bang. Gitu. Sekarang kita Ghost Amigos berdua, dan mumpung sekarang udah repotan gua. Mumpung sekarang udah ada Bang Denny, sekarang kita kulik aja ceritanya Bang Denny itu gimana tentang masalah mistis yang gaib yang pernah Bang Denny alami. Oke, jadi Apa, Bang? Ghost Amigos kali ini kan kita sementara ya untuk awal halaman yang baru ya, apa sih namanya? Iya, lembaran baru. Lembaran baru ini kita saling cerita dulu pengalaman kita masing-masing ya. Untuk pengalaman pertama itu ya saya yang cerita ya. Jadi karena ya sebelum kita ke cerita yang berat-berat nih, kita yang ringan-ringan dulu aja. Kita Ngobrol bahas aja. santai dulu. Santai dulu aja. Tapi nanti pasti berat. Iya. Iya, nggak tahu dah itu berat gendong genderuwo atau apa. Waduh, baru bikin langsung bahas genderuwo. Jadi gimana, Bang? Apa pengalaman mistis yang pernah lo alamin? Tergantian ya. Iya. Oke. Pengalaman mistis gua salah satunya nih ya. Dulu waktu gua nggak tahu kelas berapa ya, pokoknya SD, nggak tahu kelas, pokoknya masih kecil sih, belum SD senior gitu kan, ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah 5, 6 itu ibarat kata udah kayak senior lah ya, bocah kecil FF lah gitu. Nah ini antara sekitar kelas 2 atau 3 gitu, jadi kan ingatannya tuh masih kurang terekam gitu. Agak lupa-lupa. Tapi kan yang namanya anak kecil, kalau hal-hal yang aneh itu ya ada yang ingat, ada yang lupa, tapi pasti ingat sih kalau tentang goib mah gitu. Nah gue waktu itu pulang kampung, jadi kampung gue kan di Sumedang ya, bukan pulang kampung sih, emang gue lahir di Sumedang. Jadi ini kejadian di kampung lo? Iya, jadi waktu gue masih kecil itu emang gue lahir di Sumedang. Nah, kelas 6 SD itu gue pindah ke Bogor. Nah pas di kampung gue itu gue tinggal di rumah nenek. Nenek gue yang dari bapak gue, ibu dari bapak. Nah itu nenek. Gue kira lu mau ngejelasin nenek gue dari bapak lagi. Ribet. Iya ribet. Langsung aja. Langsung to the point. Jadi bapak gue punya emak. Nah gue tinggal sama nenek gue tuh kan, emaknya bapak gue. Ya, bodo amat itu. Langsung. Nah terus ya gue juga punya kakek dong, kakek dari bapak. Ya, bapak dari bapak. Terus bapaknya bapak. Bentar, itu masalah silsilah, lu mau biarin aja, Bang. Intinya ini dulu lah. Iya, lu dulu intinya dari keluarga bapak gua gitu kan. Bukan keluarga emak gua gitu. Ini udah masuk horor nih. Jelas. Ya udah. Nah kampungnya tuh berbeda. Lu style musik horor dulu. Nah kan nanti yang edit pusing tuh. Karena ya jadi gue nggak tinggal bareng sama kakek gue, bapaknya dari bapak gue, bukan jadi deket lagi ya. Jadi nenek gue udah cerai lah, udah lama cerai. Jadi
tempat tinggalnya itu beda. Nah kakek gua itu kampungnya itu lebih pedalaman lagi tuh, lebih pedalaman lagi, bukan pedalaman hutan, kampungnya lebih pedalaman lagi. Tapi ya nggak maksudnya masih inilah, nggak dalam-dalam banget kota gitu. lah ya. Iya maksudnya nggak ada yang Oh, itu nggak ada manusia primitif, nggak ada. iya nggak ada gitu, maksudnya itu ya biasa aja, kampung Iya. biasa tapi emang lebih dalam. Heeh. Susah sinyal, warnet nggak ada, Indomaret belum ada. Ya udah, itu gak usah dijelasin. Itu kampungnya lumayan pedalaman banget, dan gua waktu itu emang lagi berkunjung tuh ke rumah kakek gua gitu kan. Nah kampungnya itu jadi waktu itu ceritanya udah malam tuh, jam berapa ya, jam 8 atau jam 9 lah, jam 9 kalau nggak salah. Jam 9 malam. Nah kan gue kan masuk ke area kampung itu kan waktu itu naik mobil ya, naik mobil angkot. Jadi kita nyewa angkot. Pastinya kan lewatin jalanan serem tuh nggak serem lah, karena rame-rame kan angkot. Nah terus gue mau ke warung. Lu sendiri? Nah waktu itu gue kan ada kan bareng sepupu yang dari Cianjur tuh, saudara lah ya, saudara. Nah dia udah duluan ke warung tuh. Dia duluan. Nah gue warung tadi udah ditinggalin gitu kan. Nah, terus ya udah gue lewat aja kan, ya udahlah, ke warung mana gitu, kesana Bekasi gitu. Enggak, Jauh ya dari kesana Sumedang. lurus terus ke kiri gitu. Gue lihat tempatnya gelap, namanya kampung pedalaman kan, gitu kan. Jadi gelap tuh. Punya Posisi area, malam lah ya. posisi malam gitu, namanya kampung sih gimana gitu. Nah yaudah gue nekat aja udahlah, apalagi masih kecil kan, rasa takutnya lebih ya dibanding yang sekarang gitu. Nah jalan kiri, nah di situ gue kayak ngelihat kayak ada hajatan gitu, kayak nikahan lah. Nikahan. Kalau di Ada sana mungkin hajatan lah ya. ada tenda tapi. Ya ada tendanya gitu. Nah ya kayak nikahan biasa aja di kampung gitu kan, dangdut gitu. Cuman ya gue nggak, maksudnya kan gue cuek aja lah gitu, maksudnya ngapain, bukan emak gue ini yang nikah gitu kan. Nah Nggak kenal juga ya. nggak kenal juga gitu, ya udah gue lihat biasa aja gitu kan. Tapi ya kayak apa ya, orang-orang itu nggak barbar gitu, maksudnya kan kalau orang nikah tuh kan ada yang dangdutan, ada yang Mabok, iya benar, ada yang mabok, ada yang nyawer. bir gitu, apalah. Enggak, maksudnya bukan gitu. Ya intinya ada yang ngegosip atau gimana, cuman ini lebih ke sunyi gitu, tapi musik Jalan. gitu. Tapi pada diem tuh bang. Ya kayak gue nggak terlalu inget 100% sih gambaran, cuman kebanyakan emang rata-rata diem gitu kan. Nggak terlalu 100% ingat gitu. Gua nggak tahu lah diemnya kayak gimana gitu kan, entah mungkin ada yang mojok di pohon sih, entah itu ada yang mojok di pojokan gitu atau gimana. Nah gue kan lewat aja lah kan, yang penting gue ke warung. Nah gue di situ seneng kan, setidaknya ada nikahan itu nggak terlalu gelap banget. Lu pikir itu rame lah gitu. Soalnya kan pas jalan pertama itu sekitar 10 meter itu mulai gelap. Nah belok ke kiri sekitar 5 meter apa 10 meter ya, lupa gue berapa meternya, pokoknya lurus gelap, ke kiri agak gelap. Nah di situ ada hajatan. Nah gue udah seneng tuh kan, ke kanan warung. Udah nyampe warung tuh. Iya warung tuh, entah gue lupa waktu itu beli apa ke warung gitu kan. Nah balik lagi, hajatan lagi gitu kan. Baru Masih ada hajatannya? masih ada. Masih ada orang nikahan. Masih ada. Nah terus ya abis itu inilah balik lah ke rumah gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah sih ya, gue lupa, gue nggak inget sih baliknya itu bareng saudara gue apa emang saudara gue udah balik duluan juga gitu, lupa gua. Pokoknya intinya gitu. Nah, ya udah dong gitu kan, gue nggak terlalu kepo banget. Itu hajatan siapa gitu kan, itu siapa yang nikah gitu kan. Malam-malam Ya gue nggak terlalu kepo, kan kalau gue kepo ya pasti gue nanya ke kerabat sana gitu, itu yang nikah siapa gitu. Nah
terus ya pas pagi-pagi pokoknya kita bangun pagi, persiapan mau pulang ya kan, pulang ke rumah nenek gua lagi, keluarga tuh. Nah pas pulang itu pastinya naik angkot kan, naik mobil gitu. Nah pas pulang gue lihat ya area yang tadi itu kosong gitu. Jadi setidaknya kan kalau ya gue baru mikirnya tuh emang pas udah gede gitu. Ya kalau kita pikir-pikir gitu kan, namanya panggung atau acara hajatan, nggak mungkin dong udahannya itu mungkin malam atau jam 10 mungkin udahannya bubar. Habis itu langsung rapi. jam 11 langsung rapi gitu. Oh itu lu apa ke situnya cuman beda selang berapa jam doang? Enggak, maksudnya gini, ya kan malam nih ya, malam nih hajatan. Nah terus paginya itu udah rapi, udah nggak ada tenda, nggak ada sampah apapun gitu. Nah yang nggak mungkin kan kalau orang langsung ngerapihin tenda terus bawa terus langsung bersih, secepat itu. Biasanya tenda itu besok sore atau kalau nggak besok siang gitu baru dicopot. Ada jeda lah ya. Nah yang gue aneh, nah ini mana gitu kan, bekas tenda yang waktu itu yang gue lihat semalam ini kok nggak ada, ditambah ya itu emang pepohonan kebanyakan. Jadi ya kalau misalkan emang apa ya, merinding juga nih ya. Jadi kalau misalkan emang itu ada tenda terus dibersihin gitu kan, misal nih jam 10 kelar terus jam 11 dicopot-copotin tenda, jam 12 bersih-bersih gitu kan, udah pulang gitu. Tapi waktu itu emang nggak ada pepohonan gitu, maksudnya kan nggak ada, setidaknya kan ada jeda pohon nih dari 5 meter lah kan. Pasti masa jebol tenda atau gimana sih gitu kan, tiba-tiba ya nggak mungkin kan pohon tiba-tiba tumbuh dalam beberapa jam gitu. Nah berarti yang semalam lu lihat itu udah kayak lapangan aja gitu ya, kayak nggak ada pohon gitu ya, cuman tenda aja gitu. Dibilang lapangan sih enggak, tapi lahan kosong tapi ya ada pohon jati gitu kan, cuman berjarak gitu. Kalau di kampung kan pohon jati itu kayak jadi lahan investasi lah gitu, tapi jaraknya nggak terlalu dekat gitu. Nah itu jadi ya logikanya ya kalau banyak pohon gitu, orang manusia bangsa mana yang mau naruh tenda di situ, pasang tenda di situ gitu, ditahan di pohon, harus gitu. Ditebang-tebangin dulu ya kalau pakai logika ya. Gitu makanya ya gue sih waktu kecil sih nggak terlalu notice banget, maksudnya bodo amat lah ya. Oke lah gue waktu itu aneh, masa sih ya udah gitu, udah aja gitu, nggak misalkan kayak mungkin kalau sekarang itu melihat yang seperti itu mungkin gue bakal bikin Instagram terus bikin sesuatu yang viral gitu kan, biar viral sebentar doang kan lumayan tuh IG, followernya banyak. Nah, tapi ya waktu kecil mah bodo amat gitu kan, dan gue emang nggak terlalu apa ya, ya udahlah gitu kan, mungkin perasaan gue doang kali ya, semalam ada hajatan atau apa gitu kan, atau emang mungkin bukan di daerah sini kali ya, tapi emang di mana lagi berarti secara nggak langsung itu lu ngelewatin alamnya dia gitu kali ya bang ya, masuk mungkin masuk sih. Kali ya. Jadi mungkin itu ya gue nggak tahu sih, mungkin sebelum lahan itu ada pohon-pohonnya, mungkin dulunya sempat jadi lapangan atau lahan kosong terus ada hajatan atau gimana, terus tiba-tiba meteor jatuh pada mati semua gitu kan ya, mungkin kayak gitu secara tiba-tiba ya, gue nggak tahu lah itu, atau mungkin itu ya bangsa jin mungkin yang mereka nikahan juga, atau ya orang-orang yang zaman dulu pernah nikahan tapi ya kena meteor itu ya gitulah itu. Gitu ya, lu bayangin aja nih kalau misalkan emang gue tiba-tiba pas waktu mau ke warung tiba-tiba gue lapar terus gue pengen makan gitu, apa yang gue makan, masa gue makan daun gitu kan. Iya tapi ya kalau tapi di situ di hajatan itu ada makanannya bang? Gue nggak terlalu ingat sih gitu, gue nggak terlalu apa ya, terlalu amat lah ya, nggak terlalu kepo lah ya, masih kecil mah ya apa sih gitu kan, waktu masih bocil mah gitu kan. Ya kalau sekarang mah pasti wah ada makan lapar gitu kan,
mobil gitu, pisang atau tiba-tiba belatung aja. belatung aja. Iya. Nah, ya kalau misalkan ini ya gimana ya? Ya dibilang aneh sih, ya biasanya aneh gitu. Iya, karena di situ Cuman ada ya, hajatan tapi heeh. tahu-tahu nggak ada ternyata. Ya cuman karena masih kecil jadi kayaknya kurang gimana gitu. Kurang bodo Cuma amat kalau lah ya. sekarang nih gue ngalamin, gua langsung kepo, gue ini bangsa mana nih itu, wah ini alam mana nih gitu kan. Nah gitu, dan itu emang sekarang kampungnya emang udah terendam ini apa sih, Banjir. bukan banjir kan, Oh, sekarang kampungnya udah nggak ada. udah nggak ada, soalnya di Sumedang itu deket kampung nenek gua, rumah nenek gua itu kena apa sih ya, kayak bendungan Jatigede itu sih, Oh. danaunya, jadi udah kerendam air bendungan Jatigede. Satu kampung itu. Ya banyak nggak satu kampung doang. Ya itu salah satunya kampungnya. Oh, kerendam semua. Kerendam semua lah. Jadi Tapi rumah-rumah masih ada. Udah ketutup sama air apa masih yang ada yang muncul? Ada yang digusur, ada yang masih muncul atapnya doang gitu. Ya lu bayangin tuh dalamnya Serem segimana banget. tuh. Nah, ya gue nggak tahu sih, itu juga gue pinggiran waktu itu, pinggiran kan gue deket banget tuh rumah gue di Cipaku. Kalau lu tahu Cipaku itu pinggirannya aja itu seatap rumah gitu, maksudnya atap rumah itu kelihatan gitu. Itu di baru atas. pinggirannya doang Pinggiran ya. Kalau misalkan lebih sononya berarti kan Iya, dalam iya, lah betul. gitu. Nah, ya itu gue nggak tahu sih tingginya Nah, segimana. itu kan pengalaman lu yang malam-malam jalan ada hajatan padahal itu hutan ya bang ya. Lu ada pengalaman lain lagi gak bang, kayak lu ngelihat apa gitu, kayak setan-setan yang aneh gitu bang? Ini mah kita bilangnya setan aja, nggak usah hantu. Ya yang aneh kayak Ya bentukannya tuh kan kalau setan-setan itu kan kadang bentukannya nggak jelas tuh bang ya. Yang ada yang mukanya kayak bola gitu. Enggak. ada bang, ada Gitu. capanda. Kayak apa bang makhluk yang paling aneh lu lihat? Makhluk serem lah ya. Gue sih gak terlalu sering yang ngeliat apa ya, yang mukanya kayak bola Ancur-ancuran. capanda gitu kan. Cuman gue lebih seringnya itu apa ya, jadi misal jadi pas gue jalan perjalanan jauh, gue lupa waktu itu mau kemana, ke rumah temen gue gitu ya, di pedalaman daerah Bogor tuh. Nah, terus itu jadi waktu itu emang salahnya tuh gue kayak maghrib jadi maghrib itu gue masih di jalan gitu bawa motor, dan itu emang Maghrib. habis hujan. Jadi hujan gue, karena awalnya kan emang habis asar OTW terus sore lah. Nah terus tiba-tiba hujan gede, hujan deras, gue nggak jas hujan. Nah terus ya gue neduh dong. Iya. Kan maksudnya gue hujan-hujanan gitu kan, kalau dapat duit sih 100 Apa-apa miliar ya. nggak apa-apa, ini kan enggak gitu. Kenapa 100 miliar gede Nah. banget? Terus Ya udah reda-reda itu jam 5 apa setengah 6 gitu ya. Setengah 6 gue juga nggak tahu, tiba-tiba reda kan, soalnya gue waktu itu ya udah nonton YouTube aja gitu kan. Nah setengah 6 gue itu perjalanan masih lumayan lah, 30 menitan apa kalau misalnya. Nah udah berangkat tuh jam setengah 6 berangkat detail banget sih lu. ya. Langsung aja apa yang lu lihat? Ntar dulu gue biar gue inget-inget ya, gue lupa. Nah Kejadiannya tuh. soalnya nih gue bukan ngelihat langsung setan yang muka bola ada capanda, bukan. Tapi kejadiannya itu hampir sama kayak kampung tadi, cuman ini lebih ke orang. Jadi jadi gue OTW lagi. Nah waktu itu udah sempet agak gelap karena habis hujan, jadi agak gelap. Mendung gitu lah ya. Nah tiba-tiba ada musola tuh, ya udah gue dulu kan, gue sholat maghrib waktu itu kan. Nah parkirin motor, wudu, cuci muka, habis itu Kenapa sedetail itu? skip. Nah terus
Udah tuh. Nah waktu itu emang musolanya sepi banget, jadi nggak ada orang. Gue nggak tahu sih ada yang azan apa enggak. Ya udah gue nungguin dulu kan. Apa tuh waktu itu kayaknya belum maghrib gitu, gue nungguin maghrib aja di situ istirahat sambil main HP gitu kan. Nah tapi waktu itu ya kayak apa ya, nggak ada azan maghrib gitu, Oh, sunyi. gitu, dan emang nggak ada azan dan emang musolanya nggak ada toanya gitu. Ya mungkin pasti kalau ada toa, kalau nggak ada toa juga pasti orang azan biasa. Bisa, Maksudnya- bisa. Nggak usah pakai toa juga bisa. Enggak, maksudnya orang azan biasa doang gitu. Iya. Jadi nggak ada toa, nggak ada apa. Nah tapi ini nggak ada yang datang. Nah, gue jadi kan gue waktu itu emang kebetulan gue nginstal aplikasi yang ada azannya gitu, maksudnya yang ada notif azan. Udah azan kan nggak ada orang yang datang. Tapi masih bagus misalnya. Ya kayak apa Aktif gitu, kayak aktif gitu ya. Bukan musola ini sih, bukan musola bagus yang gede, tapi musola kecil. Dan dia tuh musolanya tuh kayak musola gimana ya, kayak udah lama gitu bangunannya itu ya, Bangunan tua. tembok. Pokoknya di kampung ya seadanya lah gitu kan, seadanya gitu. Nah udah tungguin, ya udah gue aja lah gitu kan, gue sholat. Nah terus tiba-tiba ada yang nepak, ya gue jadi imam dong otomatis. Wis, bagus. Iya, Refleks ya. keren nggak? Keren. Set, Iya. Buat. Terus Otomatis dong jadi imam, masa manual gitu kan. Nah gue jadi imam dong otomatis. Ya udah gue keluarin tuh kori gue yang udah gue pelajarin puluhan tahun gitu kan. Nah Al-Fatihah sama Anas doang gitu. bagus. Nah, udah rakaat ketiga udah selesai, udah kan gua ini sebentar, gue zikir sebentar gitu kan, menit toto terbang gitu. Wis. Sakti Main benar. zikir bentar. Nah udah tuh. Nah, bukan zikir sih, kayak apa ya, ya ilah hadrati dulu kan gitu. Iya. Hadrati Iya, Nabi. Al-Fatihah udah tuh Nah, dikit. Nah, terus ya udah gue lihat awalnya pengen niat ngeliat apa misalnya nyapa nih orang gitu kan. Setidaknya gue punya temen gitu. Iya, Terus makmum dia- lu tadi. gitu. Bersyukur lu jadiin gue imam gitu kan. Gitu. Pahala nambah kan. Pahala nambah gitu. Nah Bang rokok mah. ya pas gue lihat ke belakang gak ada orang. Lu lihat ke belakang nggak ada orang. Gak ada orang. Terus yang nepak. Yang nepak, ya itu dia pertanyaannya siapa gitu kan. Masa laba-laba nggak mungkin laba-laba nepak. Banyak Kalaupun artinya gitu. laba-laba nepak ya pasti gede kan dia laba-labanya gitu. Nah yang gue bingung itu siapa gitu kan. Terus sekalipun orang keluar Ada suara. ada suara, dan gue juga baru ngeh gitu pas waktu sholat itu kan, rakaat pertama baru, padahal itu udah Al-Fatihah, udah apa surat-surat pendek lah gitu. Padahal gue mau ruku gitu, digeplak ya udah terus gue dari Al-Fatihah lagi dong gitu kan. Ya dibilang aduh ulang lagi, misalnya setidaknya kan masih gue langsung ruku gitu. Langsung. Nah di situ gue baru ngeh kalau misalkan gue pas waktu ini itu nggak ada suara apa ya, langkah kaki masuk, dan nggak ada suara yang wudu. Kan biasanya kan karena musolanya kecil, ya nggak, musolanya kecil, terus ya pasti orang wudu juga kedengeran dong. Iya, kebercik airnya. Ditambah daerah situ emang masa ya ada tempat wudu di luar sana gitu kan. Tapi pas lu sholat, lu berasa ada yang ngikutin nggak? Ada makmum berasa? Iya, orang geplak gini terus, dan itu emang nggak kayak nggak satu orang. Banyak. Nggak banyak juga sih ya. Ya lebih dari 5 1 lah gitu, 5. Tapi kan pas ini tuh pasti kan pas sujud ruku itu kan kayak ada suara pasti gitu, nah kayak sujud nih ke depan dulu gitu kan, ininya tuh lantainya tuh kan dari lutut nih. Nah itu ada, maksudnya itu tahu lah, cuman langkahnya dia untuk masuk dan keluar Nggak ada itu sama sekali. gue nggak tahu, nggak ada. Dan itu pun kalau satu orang dia ternyata ninja sih oke lah gitu kan, ya kan. Ninja sholat. Ininya pakai ini gitu kan langkahnya, cuman kan ini 5 orang, nggak mungkin 5 orangnya ninja semua gitu kan. Paling 2 lah yang ninja. Iya 2 ninja, selebihnya tuh dibopong sama ninjanya gitu kan biar deket. Nah ya harusnya ada suara gitu, dan ya itu pun
nggak berlangsung lama gue Tawasul. tawasul, ya gue lihat tuh udah nggak ada semua gitu. Minimal ada suara sendal make lah gitu. Iya, Kan. Udah ini- kalau udah keluar semua nih, misal lu ninja nih, 5-5-nya ninja gitu, set udah keluar, nah pakai sendal dong, seret gitu. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sepatu bot gitu kan, itu pasti kedengeran langkahnya. Ini kosong sama Ini sekali kosong, dan gue langsung keluar dong, gue langsung kepo, ini orang pada kemana? Nggak ada cuk. Iya, ya. Ini serem juga. masa iya? Tapi lu keren sih bang, kayak Anjir gue takut waktu itu langsung. ngimamin gaib bang. Ya gimana ya, lu ya ya dibilang merinding pasti merinding, cuman ya gue yakin sih itu ya bukan jahil gitu. Iya. Ya, itu pasti ruh yang benar, tapi ya Bang pengen sholat aja ya. pengen sholat aja gitu. Ibadah. Imamnya manusia cuy. Wis, Ya, gokil. itu kan coba lu bayangin gitu kan, tiba-tiba ya hilang gitu. Dan yang lu tadi biasanya lu nganggap lu ada teman, terus pas lu Nggak tahu ada. gak ada siapa-siapa kan serem gitu kan. Lu nganggap siapa gitu, kecuali emang kalau beneran ninja gitu kan, ninja kan hendap-hendap terus pas keluar terbang gitu kan, apa loncat atau Berat pakai genteng ya? asap gitu Berat kan. genteng. Kalau asap pasti ada asapnya sih gitu. Itu Bang, salah satunya gitu, sholat apa ngimamin gaib ya bang, ngimamin goib lah gitu. sama hajatan. Berarti lu kayak emang lu deket banget sama jin bang. Karena kan itu kan biasanya jin-jin yang begitu kan nggak mungkin kan, kuntilanak pocong tuh kayak aneh banget kayaknya masuk Iya. ke musola anjir. Gua jarang sih gue ngelihat, maksudnya ngelihat mata telanjang langsung gitu. Misalkan lu dari jauh tiba-tiba lu kebelah jadi dua kayak amoeba gitu kan, ya pasti kan hantu lah gitu. Tiba-tiba si RB kok palanya ada di pantatnya gitu kan. Kan serem kan Tiba-tiba hantu hilang. kayak gitu. Nah, jarang gue kayak gitu. Kalau orang kan bisa, iya ada pocong di situ, iya ada kuntilanak di situ. Jarang sih gue ngeliat. Lebih ke hal aneh aja sih gitu, bukan ke hal serem jump scare gitu. Nah itu pengalaman lu ya bang ya. Iya. Jadi yang bisa diambil dari pengalaman itu apa bang? Yang bisa diambil jadi Iya buat pelajaran para viewers penonton yang cuma 30 orang yang nonton. Gua nggak tahu hidup berapa yang nonton. Bantu dong ya Allah. Ntar pokoknya lebih hebat lagi lah, lebih asik lah. hikmahnya ya. Ya, yang pelajaran yang bisa diambil bang. Dari hajatan gaib sampai lu ngimamin gaib. Ya pelajaran siapa tahu bisa diambil jadi dari pelajaran. gue gitu. Kayak nggak boleh lengah lah, apalah. Oh iya, benar. Nah, kalau misalkan pas lu masuk ke bangsa goib, ke daerah apa itu, dimensi mereka, ya intinya kita jangan kosong, harus tetap zikir, harus tetap ingat pada Sang Maha Kuasa gitu ya. Ya pokoknya intinya lu jauh-jauh tuh sama otak-otak mesum lah gitu kan. Ke bawah Kali, ntar ya. Iya, ke bawah tato itu yang kakek Sugiono kan lu nyulik kan. Nah, intinya jangan sampai kosong. Kita pastilah, semua orang pasti selalu ngasih tahu apa, ngingetin jangan lupa zikir di jalan gitu kan. Gitu. Doa Jangan lupa baca minimal doa, ya. Iya gitu. Nah, begitupun yang tadi itu yang di musola itu ya, kalau gue sih itu sih gue anggap aja itu ruh yang baik lah ya. Gitu kan. Masa ya dia ngepak buat nakutin gitu. Iya, nggak mungkin. Tiba-tiba udah bak gitu kan, pocong kepalanya setengah gitu kan. Iya anjir serem banget. Iya. Nah, ya udah gitu ya. Ya gue yakin sih kalau yang di musola itu ya hal baik lah. Hal gitu baik. kan. Kalau yang di hutan, hajatan gaib di hutan itu ya paling kayak cuma nunjukin kalau mereka ada gitu ya bang ya. Iya, kalau mereka ada gitu. Kalau nggak ada, Ya nggak ada hajatan. alien berarti. Waduh alien jadu. Nah, terus kan udah tuh yang tadi itu di musola udah gue OTW nyampe dah tuh. Nah, paginya itu ya gue, ya pas paginya balik pagi gue balik ya udah gue lihat musola kan, musola yang semalam tuh ya gue ngeliat juga kampung juga jauh. Maksudnya kan kalau jalan kaki kan terus ngilang nggak secepat itu juga kan. Pasti jalan kaki, kampungnya agak jauhan pasti masih kelihatan. Masih kelihatan dia jalan ya. Gue ngeliat kan pagi-pagi lebih jelas tuh. Nah, ini agak jauh ya.
terus semua pada kemana, masa ya beneran ninja kan nggak mungkin kan. Ya udahlah gue pulang aja udah kayak gitu. Anjir serem banget ya. Gue seumur-umur Gue lebih ke aneh sih, bukan ke Iya, lebih penampakan. iya ke aneh. Aneh aja sih gitu. Ya. Hal-hal aneh. Tetap aja kalau dipikirin mah serem-serem juga bang, kok gue bisa nyampe situ gitu ya. Berarti itu Ada cerita dari lo ya gua. bang ya. Iya, cerita dari Nah, gua. yang bisa diambil pelajarannya apa? Jangan kosong ya. Iya, jangan Setiap kosong kita kemana-mana. dompetnya. Bagus. Jangan Kalau nggak kosong jikirnya. ada ongkos juga pusing juga sih. Yes kan, ya kan? Betul. Nah, Jangan kosong jikirannya di jalan, minimal doa ya bang ya. Biar nggak kebawa sama ini. ya, bagi semua agama lah sesuai kepercayaan masing-masing Betul. gitu kan. Iya, doa tuh sesuai kepercayaan masing-masing ya. Jangan sesuai kecepatan masing-masing. Temen gue suruh mimpin doa. Bismillah. Doa mulai, selesai. Itu kan kecepatan masing-masing, bukan kepercayaan masing-masing. Dia apa ya, punya mesin waktu apa gimana gitu. Nah, jadi itu aja cerita dari Bang Denny Ya, tentang gimana dia melihat, ngerasain ada hajatan gaib. Padahal itu hutan, tapi di situ ada yang bikin hajatan, terus sama apa, imamin gaib ya bang. Jadi imam sholat gaib. Ya itu aja pelajaran yang kita ambil dari video Ghost Amigos kita. Pokoknya jangan pernah kosong, minimal doa setiap jalan. Segitu aja kali ya bang ya. iya, next Ya, cerita dia nih. next Episode gua yang setelah mulai ini. cerita gokil. Jangan lupa dukung terus channel ini, caranya subscribe yang banyak. Gua berharap sih minimal 1000 dah. Kalau 1000 maksimal dah bang, 1000 bang. Kalau 1000 tuh gue bakal semangat bang. Tak. Kita bakal explore tempat-tempat yang katanya angker ya bang ya. Iya. Sama kita mungkin nanti bakal ada podcast bersama leluhur. Pokoknya gimana keseruan di video selanjutnya, pantengin terus Ghost Amigos, subscribe yang banyak, share yang banyak. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.